Halo bos geng. Di samping kita udah ada Kia Carens terbaru. Betul sekali. Ya ini adalah sebuah MPV yang sebenarnya kita agak bingung ya kelasnya di mana. Ya bingungnya karena apa ya, dibandingin sama yang ini kalah. Iya. Dibandingin yang sini kelebihan. Iya. Gitu Pan. Jadi emang agak susah nih Agak dia susah. masukin kelasnya. Tapi yang pasti mobil ini tuh salah satu MPV yang underrated, mobil underrated. Nah hari ini kita akan ngebahas si MPV underrated ini lumayan lengkap. Lumayan lah. Ya, gue Tovan. Gua Hadi. Welcome back to Mobil 123. Nah, bos geng, sekarang kita bahas tampilan eksterior. Nah, lu ngapain, Nat? Oh iya. Nah, kalau misalnya kita lihat fasianya, dia ini tampilannya Eropa banget, Pak. Betul. Banyak nuansa-nuansa keeropaan ini seperti Ya. dibilang Topan tadi. Liskrum-liskrumen yang gue suka nih. Nuansa Ya. Eropanya jelas banget nih Pan, di bagian atas dan bawah. Benar. Kayak di grill bawah ada nih, terus ada kotak-kotaknya gitu. Sembari ada aksen kotak-kotak di bagian sini nih. Iya, ada kayak piramid gitu ya. Ini di bagian atas, grill atas nih, tertutup semua. Ya, Tapi dia ada motifnya juga, Pan. ya benar. Karena kalau misalnya polos aja agak blend gitu. Blend aja, biasa aja gitu. Bisa. Tapi karena ada nuansa si piramid-piramidnya ini jadi kelihatan manis, Pak. Tapi lu nggak sih, Pan? Mobil ini terkesan kayak mobil listrik. Depannya. Ya, Karena nggak ada grillnya. Nggak ada kan? grillnya. Emang kebanyakan rata-rata mobil Kia kayak gini sih bahasa desain yang Ya, baru. mirip-mirip lah. Ya mungkin biar seragam kan, mereka kan udah mulai Betul. fokus ke mobil listrik juga kan. Terus headlampnya juga gue suka nih, dia udah Ya. menggunakan LED dan di atasnya ada DRL-nya nih. Ya DRL dan lampu sen. Lampu ada. sen jadi satu. Tapi nggak sekuensial. Ya, bentuknya mirip sekuensial, tapi sebenarnya kalau dinyalain nggak sekuensial. Gitu. Ya. Nah dia tuh sampingnya tuh masih sama, nuansanya Eropa, dinamis, tarikan garisnya gitu ya. Ini sebenarnya MPV yang kayak SUV-an ya, Pan ya? Bener, emang si Kia itu emang bikinnya nih, kalau misalnya di India bilangnya RV, Pak. RV. Recreational Vehicle. Dia bikin kelas sendiri gitu. Iya, Pantesan pengennya. aja nggak ada temennya. Bener juga. Iya. Dia mau dibandingin sama ini nggak bisa, dibandingin ini nggak Ya bisa. pokoknya ini apa persatuan, bukan persatuan. Ya. Jogres antara Satu MPV kesatuan sama lah SUV, hitungannya ya. ya. Tapi yang gua kocak kan, Hmm. mobil itu kalau misalnya dilihat dari samping tuh kayak topi snapback. Kayak atasnya panjang terus kayak set gitu. Gini. Tapi lucu. Lucu. Kayak mobil ini tuh unik sebenarnya ininya. Ya kalau gue sih Desainnya. pribadi ya, Pan ya. Ah. Gue tuh suka mobilnya didesain di bagian depan belakangnya aja. Kalau dari samping masih biasa aja, nggak yang aduh gitu loh. Iya, iya. Nangkep kan maksud gue? Ya. Soalnya kalau dari bentuk samping ini teman-teman, dia tuh panjangnya kayak MPV, sebenarnya mirip-mirip MPV. ya. Bentuk-bentukannya kayak MPV, cuman ground clearance dia tuh cukup tinggi, Tinggi. plus dia tuh ada ornamen roof Ya rack ya. itu kelas sendiri lah dia. Iya RV makanya, maksudnya ini mau dibandinginnya sama apa gitu loh. itu. Iya, dia pokoknya kalau secara dimensi emang panjangnya 4,5 meter. Oh lumayan ya berarti. Jadi Ya. kalau misalnya dibandingkan sama Stargazer gitu dia lebih panjang. Lebih panjang. Dia juga lebih lebar. Kalau sama ini Pan, Lebih XL7. Ya sama ini. Sama lebih ini, oh ini panjang sama, juga. bisa juga. Oh. Jadi emang ya itu di tengah-tengah lah antara Innova dan low MPV gitu. Ya. Terus juga kesan sportinya tuh muncul saat mereka memilih menggunakan velg ring 16 dengan desain tuh kayak kipas Pan. Terus Ya. dia tuh finishingnya Tuton. two-tone, hitam dan ada brush polish gitu di bagian sininya. Ya. Bannya juga cukup tebel, makanya dia rasa berkendaranya tuh agak sedikit lebih nyaman ya Pan hitungannya ya. Iya sih makin dilihat tuh emang mobil ini makin kelihatan kayak SUV ya. Heeh. Sekarang ketebalannya aja per 65 Pan, lebarnya 205 Ban. Iya kalau MPV kan rata-rata tipis kan. Iya, Udah gitu MPV ini rata-rata ada apa namanya? Padding over fender ya. Plus Kan? ya, ini diperkental lagi SUV-nya, ada cladding plastik nih di bagian fender depan sampai pintu depan, pintu belakang sampai ke bagian fender belakang, nyambung sampai ke bumper belakang Pan. Ya, yang akan kita lihat sekarang. Ya. Nah, sekarang kita udah ada di bagian belakang dari Kia Carens nih. Ya, sesuai yang tadi kita bahas Ya. nih. Cladding plastiknya. Cladding sampai plastiknya belakang. menyatu sampai belakang dan lagi-lagi ada ornamen liskroomnya di bagian belakangnya nih yang ada motif kotak-kotaknya juga Pak. Ya. Juga dia tuh di sini biasanya kan ada apa namanya?
Nah, terus dia sini ada ini ya, apa? Cat namanya? eye. Cat eye Cat atau eye. reflektor. Ya, mata kucing. Mata kucing. Terus di bagian atas ada lampu kombinasi. Kombinasi. Desainnya T gitu. Iya, dan dia tuh nggak kepisah di sini doang, dikasih ini ornamen Iya. juga nih pan lampu nih. Jadi nyambung gitu Betul. di pintu sampai ke Dan kiri ke kanan. lampu rem dan sennya ini tuh ngikutin desain fog lamp depannya. Jadi desainnya senada. Betul. Jadi ini bagus nih, dia orang yang ngedesain tuh secara utuh. Iya, jadi- Kadang kan ada yang bikin mobil tuh Ah. depannya bagus, Belakangnya biasa aja. Ini utuh. depan sama belakang ini konsisten nih. Konsisten. Jadi mungkin ya, ini lagi ngedit gitu ya. Ah. Ini posisi depan. Oke. Oh iya, disamain. Samain gitu Betul, kan. betul. Wiper lengkap bagian Wiper. belakang. Terus di sini juga ada Spoiler. spoiler dan lampunya juga. Dan ini lihat Kia modern, Kia sekarang tuh ada ini nih kayak semacam apa ya? Pantat bebek gitu kayak Iya. tonggengannya. Nah, tapi bukan daktel. Kalau daktel bukan. kan spoiler. Kalau ini ya tonggengan bebek lah ya. Gitu. Nah, sekarang kita buka. Oke. Lega banget nih bos geng, buset. Tuh. Nah, Ini mah lega banget pan. Kia Carens ini termasuk salah satu MPV yang bagasinya lumayan luas. Lumayan lega. Agak tinggi lantainya. Padahal ini gerak depan ya? Iya. Kenapa ditinggi-tinggi ya? Tapi ya nggak tahu sih. Cuman emang aksesnya masih oke sih. Ya. Aksesnya masih rendah. Cuman kan biasanya ada tuk ke bawahnya gitu kan. Iya, iya. Mungkin ya di bawah sini ada ini kali ya. Enggak sih pan, nggak ada Toolkit. apa-apa. Ini Nggak ada. tuh penyimpanan biasa aja. Iya. Toolkit Iya. gitu-gitu kan segala macam nih. Ini kan kalau baris ketiganya kita lipat, kelihatan lega banget. Coba kita tarik pan. Hitungannya masih oke banget Oke. nih, masih luas nih tuh. Coba gua Mungkin masuk kalian nih. ada yang belum tahu ya kalau Kia Carens itu sebenarnya 7 seater, 3 baris. Tuh. Gua aja masih muat di sini nih. Semua dan kalau misalnya kita lihat space kakinya emang sempit. Sempit sih, itu cuman legroomnya mungkin 0 jari bisa dibilang Ya. agak nekuk, cuman ya muat lah untuk postur-postur badan Bisa. anak kecil gitu, kita bawa anak Kecil, bisa. atau orang Asia yang masih remaja. Tapi yang enak pan di baris ketiga mereka menyediakan charging port juga Type C Oh tuh. iya. Jadi mengerti lah ya tuntutan masa Tuntutan sekarang. nah apa namanya kebutuhan para warga-warga zaman sekarang tuh mereka Iya. butuh tempat charger yang lebih banyak gitu. Apalagi ya? Itu Wat, di belakang lu Wat, Apa tuh? ada subwoofernya. Nah, Karena mobil ini sound systemnya udah bos. ajib sih, nggak bohong gua. Ajib. Ajib banget nih sound systemnya mobil ini. Jadi ya itu. Kalau di kelasnya sih nggak ada ya. Kalau Innova kan nggak, Innova enggak. Stargazer nggak. Nggak. Ya Stargazer X kalau misalnya mau yang pakai bos. Pakai bos. Ini lumayan oke suaranya. Tuh, charger-chargernya tuh bisa kalian lihat sendiri di bagian kiri dan kanan tuh, Ya. kita colok aja. Oke lah. Tuh. Nah bos geng, inilah mesinnya Kia Carens yang ada di Indonesia. Dia 1500 cc, 4 silinder, sama kayak yang dipakai. Stargazer. Ya, Jadi dia sharing parts. Ya. ya betul. Tenaga 113 HP. Torsinya itu sekitar 250 Nm. Ya, jadi ya cukupan aja. Cukupan aja. Ap- Nggak kenceng, nggak pelan. Ya, tapi Carens ini sebenarnya punya beberapa opsi mesin juga. Ya. Ada yang hybrid, Ya, betul. ada yang turbo. Yang turbo sama Seltos, Ya. dan ada juga yang diesel. Diesel. Cuman di sini masuk banyak kapan? Ya baru ini doang. Baru ini doang Cuman ya? katanya yang hybrid akan datang. Ah, betul. Jadi Itu nanti menarik. untuk kedepannya hybrid akan datang dan menjadi wajah baru lah di Ya. pesaing-pesaing hybrid yang lainnya ya kan. Ya, gitu. Oke kalau gitu. Impresi berkendara bos geng. Impresi berkendara bos. Ya sekarang kita udah ada di dalam si Kia Carens untuk merasakan impresi berkendara Dan dan juga ngebahas soal interiornya Pak. ya komentarin Ya, interiornya. kita adalah seorang komentator interior. Jadi menurut lo apa interiornya Carens? Kalau menurut gue ya, karena berhari make, jadi gue terbiasa aja. Sebenarnya ini simple pan. Simpel. Cuman dia tuh bercorak pan. Ya dia ada Di bagian dashboard nih. kayak ombak-ombak lucu Ya, kayak ombak-ombak manis lucu, ombak tipis-tipis kayak mau Ya. tsunami gitu modelannya pan. Nih di bagian sininya nih, ulur-ulurnya. Ya tapi emang ini full piano black aja dia Ya, piano black, dashboardnya. terus dengan aksen-aksen kayak warna silver gitu nih man. Iya, iya. Nih, silver di bagian bawah. Cakep sih. Terus Dan apa? yang gue suka dari Ah. si Kia ini katanya kan simpel gitu ya, nggak banyak ornamen, nggak banyak apa, tapi dia Informatif. Nah, itu yang mau gue bilang, informatif betul sekali. Ya ini kayak di sini cup holder, Ya, cup ada holder. ininya apa namanya? Ada logo glass, ya, logo glass. betul. Kalau yang buat ini apa kisi-kisi AC dia juga ada logo tuh kayak angin-angin gitu. Iya, Sama kayak- yang bagian penumpang depan, ini ada satu logo yang dari tadi gue penasaran pan nih. Ternyata lo Ini apa? ini kalau logo sih kayak logo pewangi ruangan nih pan kalau dilihat nih pan. Oh. Tapi
AC Pan ternyata. Di sini ada kisi-kisi AC-nya nih Pan. Tapi bisa jadi mungkin di di varian yang lebih tinggi ya. Mungkin ada parfumnya juga. Mungkin bisa jadi. Tapi ini dingin Pan nih kalau tangan lo lewat sini Ya nih. kan dihembusin dari AC. Ya bisa jadi. Oh, apa mungkin air purifier Pan? Bisa juga. Bisa jadi. Bisa juga. Bisa jadi nih, bisa jadi. Terus juga Simple gitu kan. Tuh. di tengah dia head unitnya udah touchscreen, cuman nggak gede-gede amat. Nggak gede-gede amat, simple sih. Simple. Dan ini kayak mobil-mobil Korea generasi sebelumnya ya. Maksudnya kayak dulu tuh Santa Fe Ya. kayak gini nih. Dia tuh kayak kecil gitu layarnya dibanding sama. Tapi nggak, iya benar nggak sebanding Pan Kayak sama nggak sebanding, sama ya. garisnya dia di sini nih. Harusnya kan bisa Iya. bisa lebih besar nih Pan. Betul. Ini kayak berapa? Tapi ini Jadi- kayak double din biasa, iya kan? Rasio panel dan touchscreennya kayak Beda, masih gini. betul. Tapi ya untungnya dia sudah Apple CarPlay ready, Android Auto Ya. gitu-gitu. Fitur-fiturnya juga cukup canggih Pan. Terus dia touchscreen-nya juga yang sensitif tuh. Sensitif dan dia masih ada tombolnya juga, Ah. jadi nggak ribet buat menavigasinya. Betul. Tombol-tombol untuk ngatur-ngatur FM AM-nya, terus nyalain, matiin, volume di sini semua nih. Ya. Bagian bawah juga touchscreen. Terus gue suka nih bagian tombol-tombol AC juga simple Pan. Simple. Touchscreen dan juga ya masih ada knobnya tuh Ya. buat naik turunin. Tapi AC-nya. elegan aja gitu. Elegan. Dia tuh Elegan knobnya nggak cuman polosan aja, tapi dikasih aksen jadi kayak Detail meter. terus kayak dipegang tuh kayak rasanya mahal gitu premium. Ya betul. Terus kalau kita lari ke bagian bawah nih, ada beberapa tombol-tombol. Oh ini ada heat seat Pan. Ventilator. Ventilated seat itu kita tinggal Ya, nyalain ini doang nih. Gue senangnya mobil-mobil Korea, terus hampir semuanya ada ventilator seat. Betul Ya. sekali. Jadi buat kita nih orang Indonesia, Dingin Pan langsung. Iya. Tapi ngagetin dingin tiba-tiba dingin ya. Orang Indonesia tuh sebenarnya fitur yang penting nih ventilator Ya. seat. Gue tuh bahkan rela misalnya gue suka mobil A, mobil B ada ventilator seatnya. Gue lebih baik mending Mobil B. Yang penting ada ventilator seat. Soalnya badan kita tuh gampang keringetan Pan. Itu dia. Betul. Itu dia. Terus ya ini di bawah kayak ada ininya apa? Hill descent, Desain, control. terus driving mode, Ya. Ada charger juga lagi di depan nih. Ada nih 12 volt gitu-gitu Ya. kan, USB sama Sampai Type C. 12 volt. Plus ada wireless chargernya bos geng. Jadi ya lengkap juga. Nggak akan kekurangan ngecas kalian di mobil ini. Bener. Meskipun fiturnya ini sebenarnya kalau misalnya dibilang lengkap banget enggak, karena kayak ada sebelum ada. Iya. Tapi kayak sensor parkir udah depan belakang. Betul. Terus juga itu udah Apple CarPlay. Jadi ya cukupan gitu lah. Cukupan banget. Terus desain setirnya ini Husky ya. Ya. Dia 3-spoke, terus juga lingkar setirnya kecil. Hah? Terus juga ini juga genggamannya Genggaman enak, pas. Nah ini juga ada flat bottomnya jadi Ya. sporty banget. Ini juga nih seat knob-nya walaupun matic kerasa sporty banget nih Pan. Oh, megangnya enak kan? Yes. Tuh. Oke lah. Terus kemarin lu ngerasa nggak Pan? Kalau mobil ini tuh kayak nggak nyetir MPV atau SUV, rasanya sport gitu loh. Iya benar. Karena duduknya bisa rendah Pan. Duduknya rendah, terus Ah. juga visibilitasnya oke. Ah. Terus juga apa? Kayak emang setir bisa tilt teleskopik. Ah. Cuman kalau misalnya konfigurasi posisi nyetirnya emang udah nggak enak, tetap nggak enak. Nah, ini tuh enak. Ini salah satu mobil yang posisi nyetirnya enak. Iya, buat jadi kita. kayak pas aja gitu Iya. buat ngebawa mobil sporty. Terus Dan kursinya juga genggam loh Pan ini. Iya. Hitungannya bukan yang flat-flat banget, dia ada kupingannya di bagian kiri kanan. Jadi kita duduk tuh juga ngerasa kepegang aja gitu, kembeluk gitu. ya, jadi mobil ini gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh, bingung. Jadi MPV ya. Iya, MPV, SUV ya. Tapi ada nuansa SUV-nya. Nah, terus ada rasa berkendara sedannya juga ada. Dan ini karena emang sejarahnya Hat ya. Iya. Kia Carens itu yang generasi pertama itu basisnya itu Kia Sevilla. Masa? Bener. Sevilla Timor itu dulu. Lu Google aja, Pak. Berarti kasihnya itu. Sasisnya itu, mesinnya itu. Jadi wajar lah, ini tuh kayak sedan yang di MPV kan. Oh, jadi cikal bakal Cikal pertama bakal. sejarahnya Carens ya berarti ya. Iya. Oh. Ini jadi kalau saya bisa dibilang ya, pesaing utamanya Kia Carens itu sebenarnya tuh kayak Nissan Livina. Zaman dulu. Iya. Kalau gua bisa berpendapat Pan karena bentuknya mirip Suzuki Aerio, ingat gak? Iya, Nah, ya gitu. MPV tanggung. Iya, kan? MPV kentang sedan city car kagak, Iya. MPV juga kagak gitu. Sedan digedein gitu. Iya, betul. Gitu, jadi ya emang kalau misalnya kalian mau bandinginnya sama Innova sih sebenarnya kurang tepat Kurang ya. tepat. Meskipun secara harga terus sama secara konfigurasi Dia penumpang mepet sama Pan, gitu. mepet. Iya. Tapi mesin beda Pan ini Iya, ini 1500. 1500. Ini mesinnya mesin Stargazer. Cuman dia ada opsi mesin lain juga, ada Ya, mesin yang turbo, ada turbo. ada yang diesel juga.
Sharing menarik platform tuh, ya, jadi Pan. iya, yang menarik tuh seandainya Hmm. Kia Indonesia masukin dieselnya. Bayangin MPV kayak gini mesinnya diesel. Nah, mungkin masih bisa bersaing kali Pan sama Innova Jadi ada itu. opsi alternatif gitu lah. Iya, betul. Karena biasanya si Kia juga suka masukin mobil-mobil itu diesel yang unik tuh kayak Kia Seltos diesel. Emang mobil Euro banget. Euro kan banyak kan mobil-mobil diesel yang kecil-kecil kayak dulu zaman Peugeot itu kan kecil, Renault, Duster ya. Kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin basis kedua ya, itu sebenarnya sih ya cukupan aja lah. Cukupan. Gimana Mas Andi rasanya duduk di belakang? Tuh, katanya Mas Andi tuh. Tapi berhubung dia badannya kerempeng jadi ya top Iya. aja, mau sempit juga Pan. Iya sih. Cuman ya itu yang kayak kita udah bahas sebelumnya, kalau misalnya basis ketiga ya dimaklumin aja lah. Iya, ya. dimaklumin aja. Kalau baris ketiga nggak usah diharapin lah. Itu cuman syarat aja sih menurut gua. Buat naruh-naruh barang atau kita bawa anak gitu di belakang. Nih. Nah, terus Man, di bagian belakang juga itu ada pengaturan AC mandiri Pan. Jadi lo bisa nyalain mandiri, bukan BC ya? Bukan. Jadi bisa muter-muter di sini nih buat nyalain AC-nya nih. Muter-muter kayak. Tuh, terus kerennya. Sekarang tuh gue suka nih double blower era sekarang. Dia tuh bukan taruh sekatan apa di sini Pan, tapi di bagian sini langsung. Tuh. Jadi lebih direct lah ya. Lebih direct ke komuk juga bisa Pan, ke komuk. Biar Ini masuk angin. mobil ya. Kita dari tadi ngelewatin gang-gang gitu ya Masih, tapi masih slow aja. Tuh. Nggak bikin ketar-ketir gitu. Terus mobil ini juga punya fitur ya, sunroof udah ada lah standarnya dia, jadi enak nih tuh. Oke lah, jadi mobil ini tuh Cukupan banget. serba cukupan dan cukupan banget. Itu makanya kita nyebut underrated karena ya itu orang tuh merasa mobil ini tuh ini kayak dari kompetitornya Innova. Betul. Karena mobil ini ya keren saja gitu, kayak sebuah MPV yang kayak SUV bentuknya tapi rasa berkendara kayak sedan. Nah itu tuh. Oke bos geng, begitulah review singkat dari kita tentang Kia Carens. Betul sekali. Tadi sudah mencangkup secara general apa aja sih yang ada di dalam Carens ini, Ya, dari kita mulai jelasin mesin, juga. interior, rasa berkendaranya. Apa sejarah Carens kita bahas? Oke, sejarah Carens juga kita bahas. Ya udah, terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin video. Dan jangan lupa juga download aplikasi mobil123.com. Ada apa tuh situ? Situ kalau mau lihat definisi mobil. Siap. Jadi kalau mau nyari mobil di situ aja. Boleh. Nggak akan mahal-mahal kok. Ya oke. Wabil Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mobil 1, 2, 3